minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah taklim rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari jamaah sekalian, kita isi waktu yang sangat disunahkan untuk kita hidupkan adalah ihya ma bainal isya'ain. Dalam kitab besar Imam Ghazali menyebutkan, dan banyak para ulama berdasarkan sunnah, bahwa maghrib dan isya itu waktu harus hidup, ya, tidak boleh mati. Artinya tidak boleh mati itu orang yang tidak memanfaatkan maghrib dan isya untuk zikir, ngaji, untuk hal-hal yang bermanfaat, maka berarti dia tidak menunjukkan sunnah agama. Syukur alhamdulillah, malam hari ini Al-Fakir bisa berkesempatan dengan izin Allah, mudah-mudahan juga dengan ridhonya bisa berada di tengah-tengah para jemaah sekalian, di mana kajian kita akan membahas salah satu hadis tentang mengenal asma Allah wal ahkam al-muta'alliqah, mengenal tentang nama-nama Allah, ya, yang disebut dengan al-asmaul husna, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan asmaul husna. Perlu diketahui jamaah sebagai mukadimah, hadis itu adalah salah satu sumber hukum Islam. Nah, bahkan sangat jelas Nabi bersabda, taraktu bikum amrayn ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitabullah sunnah Rasul. Ditinggalkan pada kalian dua yang apabila kalian berpedoman, berpegang teguh hidup berdasarkan dua aturan ini, kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Sahih Bukhari dan di dalam hadis Sahih Muslim, jadi rujukannya hadis sahih ini, karena bicara ngomongin hadis itu secara hukum, nanti ada hadis maqbul, ada hadis mardud. Hadis yang diterima sebagai hukum yaitu hadis sahih, hadis hasan. Hadis yang tidak maqbul itu hadis dhaif, apalagi bergelar maudhu, ya, hadis palsu. Karena di antara hal yang penting di dalam menyelami hadis itu, tidak seperti kita langsung mengkaji Al-Quran dengan mungkin mencari hikmah-hikmahnya, bisa saja dengan panduan tafsir-tafsir para ulama. Tapi kalau ngomongin hadis, statusnya dulu harus jelas, ya. Sehingga ada salah seorang tokoh ulama hadis, ya, Sayyidina Abdullah bin Mubarak mengatakan, al-isnadu minad din, ya, sanad itu bagian dari agama. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tidak ada sanad dalam agama ini, sanad itu artinya rangkaian para perawi yang mendengar hadis kemudian menyampaikan kepada muridnya, didengar lagi, disampaikan lagi kepada muridnya. Rangkaian itu namanya sanad.
itu orang kalau tidak ada sanad akan ngomong semaunya, gitu, sekehendaknya. Ya, sebagaimana yang kita lihat, ya, banyak ngeri sebenarnya kalau kita nggak tahu status hadis itu. Jangan buru-buru main sampaikan, main nge-share, main kirim. Takutnya menjadi penyebar hadis palsu, repot itu. Ya. Apalagi ada ancaman itu. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu hadis sahih yang sampai bergelar mutawatir. Siapa orang yang berdusta atas namaku, kata Nabi. Jadi itu bicara, ngomong terus mengatasnamakan itu sabda Nabi gitu. Padahal saya nggak ngomong begitu, kira-kira kata Nabi. Maka siap-siaplah orang seperti itu tempat duduknya di dalam api neraka. Nah, itu jadi ancaman sangat jelas. Makanya segala sesuatu itu ada ilmunya, dan ilmu itu dengan belajar. Al-ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan belajar. Sehingga jamaah sekalian itu punya kewajiban, walaupun sedikit demi sedikit, ya itu ilmu harus nambah. Nah, salah satu doa kita kan begitu, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan saya ilmu yang bermanfaat. Jadi kita itu ada usaha untuk menambahkan ilmu. Nah, yang bertambah-tambah dalam kebaikan itu menjadi perkara yang nanti akan berakhir husnul khotimah. Kayaknya seorang muslim itu iman harus nambah, zadatul iman, ya kan? Ilmu harus nambah, ya kan? Seperti doa tadi, ya, kebaikan harus nambah. Makanya ada istilah di sana, kita mendengar istilah berkah, barokah. Berkah itu ziyadatul khairat, bertambah kebaikan. Ya. Kemudian dalam doa selamat juga ada itu waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya, kehidupan ini dalam rangka untuk kita berbuat menambahkan kebaikan. Ya, sebaliknya jangan sampai hal-hal yang baik itu justru kita malah berkurang. Iman kurang, ilmu berkurang, ya. Nah, kebaikan berkurang, itu bahaya. Ya. Makanya mari sejenak kita dalam rangka mimbar ziyadatul ilmi, mudah-mudahan juga mimbar ziyadatul iman, kita akan membahas tentang mengenal asmaul husna dan hukum-hukum yang baik. Jadi terdapat di dalam dua kitab hadis sahih itu satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi tis'atun wa tis'una asman mi'atun illa wahidah la yahfazuha ahadun illa dakhala jannah wa huwa witrun yuhibbul witr. Nah, itu redaksinya begitu, ya. Redaksinya begitu, tidak Al-Fakir tambahkan, ya, karena kalau bisa menyebutkan hadis itu memang harus disebutkan, ya, matannya namanya, jangan langsung terjemah. Kadang-kadang kan sering kalau orang itu menyebarkan terjemahnya aja, padahal terjemah itu adalah ijtihadnya si penerjemah, ya, belum tentu juga itu. Makanya ketika kita menerjemahkannya nanti disadarkan au kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak sombong gitu, takut-takut terjemah kita salah. Apalagi bicara ngomongin nas-nas agama, yang Quran, hadis itu banyak disiplin ilmu yang harus dikuasai untuk orang baru. Makanya lihat sehebat-hebatnya ulama, contoh aja para ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir, Imam Qawabi, apalagi ulama-ulama tafsir yang sudah kontemporer sekarang, itu pasti di ujung dia akan berkata wallahu a'lam, Allah lah yang lebih tahu. Nah itu namanya tidak egois dia gitu, tidak merasa paling benar sendiri gitu, ya. Nah, ini kan
Padahal kebenaran yang dia dapat juga bukan karena penguasaan ilmu dia, karena fanatik dia terhadap guru yang dia dengar. Begitu ya. Nah, kata Nabi itu dalam hadis itu artinya Allah itu punya 99 nama. Ya, Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Sampai diperjelas itu oleh Nabi, mi'atun illa wahidah. 100 kurang 1. Tidaklah seseorang yang menghafal 99 Asmaul Husna melainkan orang itu masuk surga. Allah itu ganjil dan Allah suka senang dengan yang ganjil-ganjil. Di situ jamaah sekalian banyak ilmu sebenarnya, banyak maklumat informasi yang kita dapat. Yang pertama, kita diberitahu bahwa Tuhan kita Allah Jalla Jalaluhu, ya, ternyata Tuhan kita satu. Qul huwallahu ahad, ya, Allah itu satu. Ilahukum ilahu wahid, Tuhan itu satu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, satu. Tapi Tuhan kita namanya banyak. Nah, ini yang mesti pahami. Tapi Tuhan kita itu sifatnya banyak. Bab di YouTube saya pernah ada satu pertanyaan dari jamaah itu, ada salah seorang yang disebut Habib Ribo, apa katanya? Katanya itu Islam menganut paham Trinitas juga. Iya. Jadi Islam juga katanya itu banyak Tuhannya gitu. Ini kan merusak kalau umat gak paham, nanti juga iya juga ya. Takutnya begitu yang awam, iya juga kan. Sebab 99 banyak kan Islam gitu. Kalau Kristen cuma 3, ini Islam 99. Padahal kan gak begitu maksudnya. Cuma memang orang yang emang udah niat pengen merusak, maka emang nyari celah-celah di mana dia itu akan memberikan satu syubhat, namanya tuduhan-tuduhan yang tujuannya supaya bikin orang Islam terutama yang awam itu ya, itu biar terpengaruh aja udah senang itu dia. Padahal itu sangat jelas redaksinya. Lillahi, Allah yang satu itu, kan kalau bisa ditafsirkan begitu. Tuhan kita yang satu itu, Allah itu punya 99 nama. Jadi kita nyebut Tuhan kita boleh ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, dan seterusnya. Itu boleh, karena memang itu semua nama-namanya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Sekarang jangankan Tuhan, manusia aja kadang-kadang ada orangnya satu, namanya banyak. Orangnya satu, dipanggil ini, dipanggil itu, kenapa juga itu walaupun panggilan. Nama Muhammad Yusuf, dipanggil Ucup, bukan nama panggilan. Ada yang manggil tukang ini, dia tukang itu. Ada keahlian yang bangunan, mungkin tukang bangunan. Si tukang bangunan di kampung ini orang mana itu? Padahal yang dimaksud itu tadi Bapak Usul itu. Ada dipanggil itu Abu Abdurrahman, yang ayahnya anaknya namanya Abdurrahman mana? Padahal juga itu namanya Bapak Muhammad Yusuf dan lain sebagainya. Jadi itu nggak ada pertentangan, ya. Nah begitu. Dia bahaya emang pengen cuma menyampaikan syubhat-syubhat aja. Nah, apa hikmahnya? Kenapa Allah itu kok disebut di sana nama-namanya banyak, sifat-sifatnya banyak? Itu dalam hadis ya, redaksinya begitu. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan bukan total 99, secara umum. Tengok di dalam surah Al-A'raf ayat 180.
Situ jelas sekali itu kata Allah. A'udzubillahi minasyaitonir. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Yang Quran total enggak disebut jumlahnya banyak aja. Allah itu memiliki nama-nama yang baik, banyak Allah itu namanya. Maka berdoalah kalian, kata Allah di dalam ayat itu, menggunakan nama Allah yang baik-baik itu. Ya. Kemudian tinggalkanlah, kata Allah, orang-orang yang memplesetkan, yang memalingkan, yang merusak nama-nama Allah. Nah itu makanya jelas sekali itu ayat itu. Mereka itu yang begitu tuh yang memplesetkan itu nanti akan dibalas terhadap apa yang mereka lakukan di dunia. Dalam konteks sababun nuzul ayat ini jamaah, latar belakang turunnya ayat ini, itu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diterangkan. Dahulu di zaman orang-orang musyrikin ketika mereka masih di awal-awal dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan definisi orang musyrik itu apa sih? Orang yang punya Tuhannya lebih dari satu, itu musyrik. Ya, makanya dikatakan inna syirka la dzulmun adzim, kesyirikan itu zalim yang paling besar. Orang musyrik itu bukan orang gak percaya Allah, Pak, zaman itu. Dia percaya ada satu Tuhan yang maha kuat. Bahkan dia nyebut kalimat wallahi itu udah ada dari dulu itu. Kalimat wallahi demi Tuhan, demi Allah. Itu orang kaum kafir Quraisy jahili musyrik itu ngomong begitu juga. Nah, mereka itu bukan karena gak percaya Allah, mereka itu percayaannya banyak gitu. Jadi dia punya Tuhan Allah, punya juga Tuhan lain, maka disebut namanya musyrik. Begitu jemaah. Nah itu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diterangkan di mana contoh diplesetkannya nama Allah yang terjadi pada kaum musyrikin saat itu. Itu mereka menyebut nama Allah salah, diganti, ditukar ujungnya, belakangnya itu diganti. Kita kan nyebut Allah, kalau dia Allah. Nah, itu. Jadi Allah jadi Allah. Itu kalau ditulis pakai Arab, itu tulisannya sama, depannya alif lam lam, kemudian ditambah nama dia alif lagi sama ta, maka jadi Allah. Dia nyebut ya Lata, ya Lata. Padahal itu mau nyebut Allah, maka di dalam ayat itu tinggalkanlah, jangan ikuti orang-orang yang begitu. Itu pesan Allah tuh. Gak berhenti di zaman itu, di zaman kita juga hati-hati, jangan ikutin orang-orang yang suka menyepelekan, memalingkan, mengilhad nama-nama Allah. Makanya ini ada satu pelajaran berharga. Kalau zikir nyebut nama Allah biar jelas, jangan salah, jangan kecepatan. Kadang ada orang zikir nyebut Allah, apa itu nyebut Allah, ya Allah, la ilaha illallah, biar jelas, la ilaha illallah, biar jelas. Semakin jelas semakin mantap itu penyebutan itu. Kalau nggak benar tadi takut melesetin nama Tuhan. Nah itu makanya biar jelas. Zikir biar 3 kali nyebut, kalau mantap fokus khusyuk, udah gede amat pahalanya itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu aja udah mantap buat itu. Allah disebut-sebut. Kan Allah emang senang hamba itu nyebut namanya. Wadkuruni adkurkum, sebut nama saya, kata Allah. Aku akan sebut, ingat kamu. Itu.
Ya mantap nyebut nama Allah. Sekarang begini aja, lafaz Allah aja itu kan kalau dalam ilmu tajwid, apalagi ditarik ke ilmu qiraat Quran, itu nyebut nama Allah itu hukumnya hukum lam taksir. Allah. Coba lihat, itu belum tentu bisa orang mah. Itu nyebutnya ada yang Allah. Belum ada yang pakai waw, Allah. Padahal coba tengok di lafaz Allah, ada nggak huruf waw di situ? Kagak ada. Tapi dengerin dah orang baca Allah. Itu ada waw itu kedengaran. Ada yang Allah. Ada lagi begitu pakai Allah. Salah lagi nyebutnya. Ada yang Allah. Enggak takhir bacanya. Itu segitu aja tuh harus latihan nih Pak. Jangan, Pak Ustaz, saya kan soalnya suku ini, saya asalnya dari ini. Lah kalau udah ngomongin nama Tuhan mah, udah baca Quran, udah nggak ada bahasa di sana orang Jawa, nggak ada bahasa Sunda, nggak ada Batak. Pokoknya itu Al-Quran, harus belajar baca bagaimana biar benar baca Quran, kan gitu. Jangan Quran menyesuaikan daerah orang masing-masing. Nggak boleh. Makanya kenapa ada ilmu tajwid, ilmu cara memperbagus, memperindah bacaan. Itu sehingga banyak sekali ganjaran-ganjaran pahala orang belajar, mempelajari Al-Quran. Insyaallah itu banyak sekali. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Baca tuh Al-Quran yang benar. Bahkan di Al-Quran warattilil Qur'ana tartila. Kalau baca Quran tuh betul-betul tartil. Tartil itu apa tadi? Dibaca dengan kualitas, baca dengan betul-betul sesuai dengan ilmunya. Itu namanya warattilil Qur'ana tartila. Itu harus seperti itu. Karena ini kita muaranya, salah satu keistimewaan kita baca Al-Quran itu aku dah belum kaget. Itu muaranya ke sana. Sebab Masya Allah, kita kalau buka Al-Quran itu kan bertebaran lafaz Allah di mana-mana kan. Supaya orang tuh, supaya hambanya itu nyebut nama Allah di ayat ini, di surah ini, di ayat ini, di surah ini. Begitu jamaah sekalian. Makanya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, kata Nabi. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, dan setelah dia bisa mempelajari Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran itu kepada yang lain. Begitu jamaah sekalian. Itu lafaz Allah itu adalah lafaz yang ada aturannya, ada hukumnya. Nah, apalagi berkaitan dengan tauhidnya, ilmu tauhidnya. Kalau para pakar ulama tauhid mendefinisikan lafaz Allah itu adalah diantaranya begini. Allah itu adalah alamun ala dzatil ilahiyah wa baqiyatul asma tadullu ala sifatin min sifatihi. Lafaz Allah kalau kita nyebut zikir ya Allah, apa la ilaha illallah, atau Allahu akbar, alhamdulillah, pokoknya setiap penyebutan lafaz Allah itu berarti jamaah kita sedang menyebut hakikat zat Tuhan kita. Jadi zat kalau udah ngomong Allah itu zat. Dan itu jangan dipahami zat secara hukum manusia. Artinya hakikat Tuhan kita itu makanya itu Allah udah gitu. Yang di situ hakikat Tuhan kita. Makanya ketika kita cari di Al-Quran, bahkan di dalam salah satu doa Nabi, ketika mungkin jamaah takutnya ada pertanyaan begini, itu Tuhan kita namanya Allah, siapa yang ngasih nama? Itu kan itu pertanyaan yang salah. Begitu ya kan? Muncul itu kadang-kadang. Bahkan kalau kenyataan kalau di manusia kan hukum dewa-dewa apa kan yang namanya manusia tuh. Dewa api, dewa angin, dewa ini, ya kan? Dia memahami dengan logikanya. Maka Tuhan kita tuh Allah, siapa yang ngasih nama? Kalau kita tengok dalam surah Al-Qasas,
kita tengok di dalam surah-surah yang lain yang ngasih nama Tuhan kita Allah dirinya sendiri. Jawabannya, mana ayatnya? Inni anallah rabbul alamin. Kata Allah, aku ini sesungguhnya aku ini adalah Allah, Tuhan semesta alam. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa kok Allah sendiri yang ngasih nama? Sebab Tuhan mah memang begitu kekuasaannya. Kalau Tuhan diberi nama oleh Tuhan lain, berarti Tuhan gak ada. Maka Tuhan itu kan Huwal Hayyul Qayyum, berdiri sendiri, ya kan? Berarti penamaannya Dia yang ngasih nama. Dan disitulah hukumnya. Makanya kalau masih ada kesamaan dengan makhluk, itu bukan Tuhan. Ingat, laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang serupa, tidak ada yang sama dengan Tuhan itu, siapapun dia, makhluk manapun. Makanya kalau ada penyebutan yang sama, itu cuma bentuk majaz, hakikat beda. Contoh, manusia kan ada yang namanya orang alim, ya, alim itu banyak pengetahuannya. Tapi Allah juga disebut alim, maha tahu, tapi nggak sama. Gitu. Jangan alimnya manusia sama dengan alimnya Allah. Lain. Mendengarnya manusia tidak sama dengan mendengarnya Allah. Pokoknya ingetin aja itu ayat, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Begitu prinsip itu. Dan ini. Dan sekarang kan ini juga banyak mazhab-mazhab, aliran-aliran yang mencoba itu tadi tuh, memahamkan hukum Allah seperti itu manusia. Dianggap Allah seperti ini, manusia, nah itu hati-hati. Udah, ingetin aja ayat laisa kamitslihi syai'. Itu untuk memperbetul, meyakinkan akidah kita. Nah, jadi Allah itu zat yang memberi nama dirinya sendiri. Bahkan Al-Fakir ingat betul salah satu doa yang disebut dalam hadis Musnad Imam Ahmad, hadis ini sahih. Kalau Bapak hafal ini bagus. Ini sebab doa ini salah satu keutamaan ini. Kalau kita ditimpa kesulitan, kesedihan, nah kita baca tuh doanya gini, Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadik, adlun fiyya hukmuk, gitu ya, qada'un fi mahukmuk, gitu. Terus di sana ada Allahumma ja'alil Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalana huzni wa dhahaba hammi illa adhaballahu hammahu wa abdala makanahu faraja. Apa maksudnya? Kalau seorang hamba ditimpa kesulitan terus dia memuji-muji Allah, ya Allah, aku ini adalah hambamu, ubun-ubunku di dalam genggamanmu, ya kan? Semua keputusanmu pasti terjadi, dan keputusanmu pasti keputusan yang baik, takdirmu takdir yang baik, yang ya Allah jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk di hatiku, penerang di dadaku, penghilang kesedihanku, gitu. Nah itu kalau baca doa itu kata Nabi, nanti Allah akan hilangkan kesulitan dan kesedihannya. Makanya kalau kita lagi sedih, banyak masalah, bacalah Al-Quran jamaah sekalian. Habis baca Al-Quran, doa, ya Allah jadikan Al-Quran yang saya baca tadi buat penerang hati, penenang jiwa. Begitu jamaah sekalian. Kesimpulannya pertama tadi, bahwa kita harus punya keyakinan penuh. Amin. Allah itu satu, tapi Allah itu punya sifat nama yang banyak. Ya, dalam hadis 99 dan ada anjuran tadi kata Nabi, kalau bisa itu Asmaul Husna dihafal. Jadi di luar kepala. Menghafal itu kan membaca tanpa melihat. Apa gunanya ketika kita menghafal? Bisa satu buat pikir. Kan enak tuh. Pemegang tasbih tinggal diputer satu. Al-Kabir, Al-Fali, Al-Bali, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, dan seterusnya. Ya, harusnya jamaah ini udah hafal, harusnya kan udah muslim udah lama, ya kan? Harusnya udah hafal itu. Iya, harusnya udah hafal, bukan mu'alaf masalahnya. Tapi
saya sering jumpai belum apa Ustaz. Oh berarti nggak pernah wirid pakai Asmaul Husna, ya kan? Emang sekarang gini kesannya ini sepertinya Asmaul Husna kalah saing dengan sholawatan memang. Jadi itu sholawatan kan bervariasi, muncul seni-seninya, apalagi dengan alat musiknya. Akhirnya lupa bahwa bukan cuma sholawatan yang diperintahkan oleh Allah, itu Asmaul Husna diperintahkan oleh Allah buat zikir, buat doa. Dan nanti begini Pak, nanti yang ke depan kalau emang kita ngaji lagi insyaallah ya. Nah kita akan bahas itu satu-satu. Maka saya lanjutkan nanti kajian ini. Ar-Rahman kita kaji maknanya, tafsirnya, maksudnya, hikmahnya, keutamaannya. Nah, nanti pindah ke Ar-Rahim, kita bahas itu. Insyaallah ya. Masa nggak kelar 3 tahun ya habis kalau sebulan kan sekali. Berarti Ar-Rahman sekali sebulan. Ya 12 bulan baru 12 nama Allah. Ya itu aja barangkali. Nah, itu simpulannya. Jadi kemudian simpulannya ternyata menghafal itu bukan cuma kewajiban seorang ulama. Seorang muslim itu hendaknya punya hafalan, walaupun hafalannya beda-beda takarannya. Paling nggak zaman ini misalkan kaitan Al-Quran sudah hafal berapa surah ditambahkan Pak sedikit. Karena Masya Allah kapan lagi kita mumpung lagi hidup di dunia, coba itu kita melihat nama Allah, kita melihat ayat-ayat Allah, kemudian kita hafal. Kalau hafal kan enak gunanya, dimana aja kita ada waktu kesempatan, mungkin lagi nggak sempat bawa Al-Quran. Tahu sendiri ke HP itu memang di dalamnya ada banyak perangkat, banyak ada Quran, ada. Tapi orang umumnya HP itu buat main, buat medsos, ya, buat baca Quran paling hari Jumat itu juga itu. Kadang-kadang mohon maaf begitu. Itu barangkali banyak kesimpulannya jamaah. Terima kasih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah.